Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, seberapa yang sudah hadir malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang jodoh dan perceraian. Ya, nah, tentang jodoh sudah kita bahas ya, bagaimana bahwa Tuhan itulah yang menyediakan jodoh bagi seseorang. Jadi hal jodoh itu adalah hak prerogatifnya Allah, sehingga manusia nggak boleh ikut ya campur atau cawe-cawe dalam perkara ini. Jadi kalau Anda merasa butuh jodoh, Anda langsung tanya langsung sama Tuhan. Tuhan, tulang rusukku siapa? Tuhan, tudungku siapa? Nanti Tuhan akan memberikannya itu, dan apa yang diberikan Tuhan itu pasti tepat ya. Nah, kalau mencoba untuk pilih-pilih sendiri, apalagi dimulai dengan berpacaran dan sebagainya, nanti akan banyak luka-luka atau sejarah ya yang sangat-sangat menggores atau melukai dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, jodoh ya ketika Tuhan memberikannya, lalu Tuhan menetapkan dengan cara apa? Dengan cara diberkati. Ya, ketika diberkati itu artinya absah. Ketika absah hubungan Anda ya antara laki-laki dan perempuan itu, ketika punya anak, anaknya disebut anak sah. Ya, anak sah. Nah, anak keturunan ilahi, anak sah. Nah, jadi anaknya jadi absah. Tapi kalau di luar itu, firman Tuhan katakan disebut sebagai anak yang nggak sah alias anak haram. Oke, saudara, apa yang sudah disatukan oleh Allah itu merupakan sesuatu yang serius. Sehingga setiap orang yang mengambil komitmen di hadapan Tuhan, mereka harus bersumpah di hadapan Tuhan, betul? Mengangkat sumpah di hadapan Tuhan itu bukan main-main. Aku berjanji ya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Jadi orang yang berani ngomong seperti itu, dia sedang berikrar ya, sedang mengucapkan sebuah statement di hadapan Tuhan, bahwa statementnya itu nanti akan dipegang oleh Tuhan yang menjadi saksi ketika Anda mengatakannya bersama-sama dengan pasangan Anda di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan tersebut. Nah, isinya apa? Ya, bahwa sampai maut yang memisahkannya. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah di hadapan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Nah, malam hari ini kita akan membahas bagian keduanya, yaitu tentang perceraiannya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Bapak Ibu Saudara supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat serius, ya. Sehingga tentang perceraian ini akan kita bahas secara detail. Allah Bapa berkata begini, Saudara. Sekali sebuah pasangan mengucapkan sumpah di hadapanku, tak seorang boleh memutuskannya. Perhatikan, ya. Aku berdiri di antara mereka menjadi saksi. Mereka yang berani melanggar sumpah mereka menunjukkan bahwa mereka tak takut kepadaku. Si iblis akan mengkoyak-koyakkan mereka habis-habisan. Sebuah perceraian selalu akan menghasilkan perjinahan. Perhatikan di sini, saudara. Sekali sebuah pasangan mengucapkan sumpah di hadapan Allah, tak seorang pun boleh memutuskannya. Ya, kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi saksi mereka. Dan mereka yang berani melanggar sumpahnya, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Akibatnya apa? Si iblis akan mengkoyak-koyakkan mereka habis-habisan, lalu akan menghasilkan sebuah perceraian dan juga menghasilkan sebuah perjinahan. Nah, di sini Tuhan membenci namanya perceraian itu. Tuhan membenci perceraian itu. Berarti Ia juga membenci orang yang berniat menceraikan
pasangannya. Ya, berapa kali ada orang konseling pada saya, lalu tanya gitu, Pak, gimana kalau saya sudah nggak tahan dengan pasangan saya, lalu saya mau, niat saya itu mau bercerai dengan pasangan saya ini. Lalu saya tanya, kamu dulu pernah diberkati nggak saat di gereja? Di hadapan Tuhan. Kamu pernah mengangkat sumpah di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, kalau dia bilang, Pak, saya sudah diberkati di gereja dan saya mengangkat sumpah di hadapan Tuhan. Ya, lalu saya mulai jelaskan. Kalian ini sedang bersumpah, sudah bersumpah. Bukan di hadapan manusia tok, tapi juga di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang menilai hidup Anda itu. Nah, di sini Allah ini akan melihat Anda itu sebenarnya jenis manusia model apa. Kalau Anda melanggar sumpah Anda yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan, artinya Anda tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan itu dibenci oleh Tuhan. Lalu saya tanya pada mereka, kalau kamu terus ya berniat ingin bercerai sekarang, ya ini merupakan sebuah pilihan. Kamu mau jadi orang yang dibenci oleh Tuhan atau yang dikasih oleh Tuhan? Ya pengen dikasihi Tuhan loh Pak. Nah, orang yang cerai, niat cerai itu dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu benci dengan namanya perceraian. Jadi ide gagasan seseorang mau bercerai itu sudah ya di hadapan Tuhan itu penilaian Anda sudah. Kenapa kau akan bercerai? Ya, walaupun belum diputuskan ya, masih bisa diurungkan. Nah, kalau ketemu dengan mentor yang bisa menasihati, lalu dia bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai, mereka tidak akan menjadi orang yang dibenci oleh dibenci Tuhan. Nah, efeknya apa saudara? Kalau kita dibenci oleh Tuhan. Tadi kan di sini, dibenci Tuhan itu adalah malapetaka besar dalam hidup seseorang. Mereka yang tidak mengenal kasih Tuhan, tidak memikirkan akibat tindakan cerai. Nanti setelah lewat sekian lama, baru ia merasakan betapa buruknya menjadi orang yang dibenci Tuhan. Coba Anda lihat ya. Jadi keinginan orang bercerai itu kelihatannya ya meringankan bebannya. Pak, saya nggak tahan hidup dengan dia terus. Sampai kapan saya menderita seperti ini? Ya, jadi idenya itu karena apa? Karena sebuah sesuatu yang nggak enak yang dia rasakan ya dalam kondisi seperti itu. Tapi dia nggak berpikir lebih jauh lagi, ya bahwa dengan menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan itu, kedepannya jauh lebih sengsara, lebih sengsara. Oke, saudara, kita akan melihat beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu benci ya orang yang bercerai. Anda lihat di sini Maliaki pasal 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku membenci perceraian. Camkan baik-baik ya. Tuhan bilang, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara perhatikan di sini ya. Tuhan membenci. Apa yang dibenci? Sebuah perceraian. Lalu ada nasihatnya di bagian terakhir ini ya. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Artinya saudara, perceraian itu sama dengan pengkhianatan. Ya, berkhianat. Nah, kalau Anda punya teman ya, lalu dia berkhianat, mengkhianati Anda gitu ya. Anda suka nggak sama orang itu? Nggak suka, betul ya? Nggak suka. Tuhan, saudara, sama. Ya, dia nggak suka dengan namanya pengkhianat itu. Siapa yang pengkhianat? Mereka yang bercerai, ya, itu adalah identik dengan pengkhianat. Kenapa? Ketika mereka menikah, mereka mengangkat sumpah janji di hadapan Tuhan. Lalu tidak memenuhi, ya, tidak melaksanakan apa yang telah
dikatakan di hadapan Tuhan itu, katanya mau tetap setia dalam keadaan apapun juga. Ya, baik dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya atau miskin, sampai maut yang memisahkannya. Baru saudara, ya, pasangannya sakit, atau karena kondisi miskin dan sebagainya, lalu pengen cerai. Nah, di sini ingkar namanya. Yang mengingkari janji sumpahnya di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, itu adalah pengkhianat. Jadi tegas sekali ya firman Tuhan ini, bahwa orang bercerai, kata Tuhan, mereka itu adalah si pengkhianat, ya, mengkhianati janjinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga menasihatkan tentang sebuah perceraian dalam Matius pasal 5 ayat 32. Anda lihat di sini, ya. Ketika orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi tanya tentang sebuah perceraian, bolehkah bercerai dan sebagainya, lalu Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, betul? Yang nanya adalah ahli Taurat, orang Farisi. Dia tanya, ya, kenapa zamannya Musa itu Musa mengizinkan orang bercerai dengan alasan berzina, ya? Lalu Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ada beberapa orang, saudara, ya, karena mungkin nggak tahu alasan apapun juga, kadang-kadang memakai ayat ini, Pak, ya, bagaimana Pak, kalau pasangan saya berzina, boleh nggak diceraikan? Ya, boleh nggak saya cerai gara-gara pasangan saya telah berzina? Alkitab kan bilang, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Loh Pak, artinya kalau ada sebuah perzinahan, kita boleh bercerai, bukan? Saudara, ya, pada intinya, pada dasarnya, dalam keadaan kondisi apapun juga, Allah itu nggak suka ada istilah sampai terjadi yang namanya perceraian. Karena apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun juga. Betul? Tapi kenapa ini muncul? Kecuali dengan berzina. Nah, saudara, ketika dulu ya Musa ini memimpin kurang lebih 3 juta orang bangsa Israel. Nah, mungkin ada perzinahan ya dan sebagainya. Lalu mereka minta nasihat kepada Musa. Om, ya. Gimana Yalah, saya mau cerai. Kenapa mau cerai? Istri saya berzina Yalah. Ini bukan yang pertama kali Yalah. Ini sudah yang kedua, ketiga Gimana nih, saya nggak tahan lagi dan sebagainya. Nggak boleh. Musa selalu jawab nggak boleh, karena apa? Dia tahu apa yang dirasakan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Allah membenci perzinahan, membenci perceraian. Nah, tapi orang yang minta nasihat itu terus ngeyel, saudara. Om Musa nggak ngerasain sih, ya, istri kan setia, nggak kayak istri saya. Coba kalau jadi saya, lalu istri itu berzina berapa kali, gonta-ganti pasangan gitu dan sebagainya, ya. Nah, kalau itu sampai gitu gimana? Kalau istri itu udah diguyung-guyung sama orang lain gitu dan sebagainya, ya, apakah masih bisa diterima? Ya, pokoknya mereka ngeyel dan akhirnya Musa bilang gini, ya udahlah, ya, karena
karena kekerasan hatimu, karena kamu tetap ngeyel seperti itu, ya tak izinkan, tapi dengan alasan kalau berzina seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah way out aja yang diberikan oleh Musa pada waktu itu, karena Musa itu dipepet terus oleh orang-orang Israel. Ya sudahlah, akhirnya diizinkan untuk bercerai asal alasannya mereka berzina seperti itu. Tapi saudara, Anda lihat ya, semua dampak dari perceraian itu nanti akan menghasilkan perzinahan. Kita bilang, ia menjadikan istrinya berzina, ya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia telah berbuat zina. Nah, baca satu ayat lagi. Lukas pasal 16, ayat yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Ya, orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Jadi saudara, janda cerai itu nggak boleh dikawinin. Ya, janda cerai itu nggak boleh dikawinin. Kenapa? Ketika orang menikah dengan janda hidup atau ya janda cerai, mereka dinyatakan berzina, ya, berzina. Kecuali janda itu janda mati, orang suaminya atau istrinya mati, boleh. Karena apa? Ketika suaminya atau salah satu mati, mereka sudah terlepas dari ikatan janji sumpahnya yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini kita coba melihat dari sisi pandangnya Allah. Kenapa sih Tuhan itu kok benci sekali dengan orang yang bercerai? Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Anda lihat di sini. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, perhatikan Bapak Saudara, apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ya, di sini Daud tanya kepada Tuhan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, di mana gunung Tuhan yang kudus itu? Kita tahu itulah surga. Jadi pertanyaan itu dapat diubah, siapa yang boleh masuk ke surga? Amin. Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Itu kalau diganti istilahnya bisa diterjemahkan dengan kata siapakah boleh masuk ke surga? Lalu siapa yang boleh ke sana? Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas. Pertama, tak bercela. Yang kedua, adil, mengatakan kebenaran dengan tulus, tak lakukan fitnah, tidak timpakan celaka ke tetangga, dan sebagainya. Dan yang amat penting, tidak melanggar sumpah walaupun rugi. Apakah boleh melanggar sumpah pernikahan atau janji pernikahan? Bila dilanggar akibatnya, pelanggar-pelanggar itu tak boleh masuk surga. Ya, nah saudara, jadi mereka yang berpegang pada sumpahnya walaupun rugi. Jadi sebuah komitmen, ya, statement yang Anda ucapkan kepada di hadapan Tuhan itu
yaitu ikrar janji sumpah setia kepada pasangan Anda yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan itu dinilai oleh Tuhan. Ya. Tuhan ingat betul jam berapa, tanggal berapa Anda mengucapkan itu. Jadi saya selalu ya minta kepada pasangan yang saya berkati untuk apa? Untuk menghafalkan. Ya, walaupun kadang-kadang saya ya sedikit berikan apa ya cadangan kalau sampai ya nggak hafal atau lupa ya, padahal sudah hafal tapi gara-gara ini formal begitu jadi grogi gitu ya. Nah mungkin ada contekan sedikit gitu ya, tapi paling tidak sudah sebelumnya saya cek dulu, coba udah hafal belum, kenapa harus dihafalkan? Paling enggak dengan menghafalkan dia berulang-ulang kali membaca, betul? Dia tahu apa yang akan diucapkannya ketika bersumpah di hadapan Tuhan itu. Beda dengan kalau orang itu, tolong baca ini ya. Spontan seperti itu. Dia nggak mikir. Karena apa? Ya cukup baca saja. Tapi dengan saya suruh menghafal, paling tidak dia memahami. Dia ini sedang ngomong apa di hadapan siapa. Ya, ini serius. Ya, ini serius. Nah, dengan dipersiapkan seperti ini, tidak asal ngomong di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, mereka tahu mereka sedang ya mengucapkan sebuah ikrar yang sangat-sangat penting karena ada konsekuensinya kalau sampai mereka melanggarnya. Ya, tadi Tuhan katakan, siapa yang boleh masuk surga? Siapa yang boleh naik ke gunung yang kudus itu? Ya, siapa? Yaitu ya mereka atau orang-orang yang ya orang-orang yang tetap ya pada sumpahnya, memegang sumpahnya walaupun rugi. Apa artinya memegang sumpah walaupun rugi itu apa? Coba saja ya. Semua orang kan pengennya happy gitu ya. Pengennya ya hoki, untunglah seperti itu. Tapi setelah kalau kondisinya ya tidak membuat Anda happy dalam pernikahan Anda, lalu banyak Anda harus mengeluarkan effort gitu ya untuk gini dan mempertahankan semuanya itu, janji Anda supaya Anda tetap setia dengan pasangan Anda. Lah di sini saudara, Anda harus ya dengan setia memegang sumpah Anda itu. Walaupun rugi, walaupun nggak enak, ya, oke, nggak apa-apa, ya, walaupun saya nggak happy, nggak masalah. Yang penting, aku mau berkenan di hadapan Tuhan, dan aku mau dinyatakan tetap setia dengan apa yang telah aku ikrarkan di hadapannya, ya. Nah, saudara, ketika seseorang ya mulai melakukan perzinahan, biasanya, ya, itu ya akan terjadi konflik ya. Tapi kalau terjadi perzinahan, apakah harus diikuti dengan perceraian? Allah Bapa berkata begini. Sebaliknya, perzinahan tidak selalu harus diikuti dengan perceraian. Amin. Ya. Sebaliknya perzinahan tidak selalu harus diikuti dengan perceraian. Ya. Nah, jadi orang yang berzina, ya, ketika pasangan itu berzina, nggak harus diikuti dengan perceraian. Jadi kalau orang bilang, Pak, kan mereka, kan ini alasannya alasan berzina. Boleh dong bercerai? Seharusnya tidak. Kenapa, saudara? Karena perkawinan, pernikahan Anda itu dibangun atas dasar kasih. Amin. Nah, kasih yang sejati itu sifatnya melindungi. Kasih yang sejati sifatnya memulihkan kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi kesalahan yang lebih jauh. Amin. Jadi ada satu keinginan untuk apa? Untuk melindungi. Jadi ketika salah satu pasangannya ini ya, dia jatuh dalam perzinahan, dia nggak menghukum,
Kasih itu nggak menghukum. Kasih itu melindungi. Kasih itu punya potensi untuk memulihkan kesalahan yang terjadi agar apa? Agar mereka yang telah jatuh, ya, pasangannya yang telah jatuh ini tidak akan jatuh lebih jauh lagi. Amin. Nah, saudara, di sini penting sekali supaya kita tahu, ya. Nah, pentingkan perkara memegang sumpah di hadapan Tuhan di atas segala perasaan luka dan sakit hati, ya. Nah, saudara, kalau Anda bisa menepis, Pak, ya, sakitnya tuh di sini, buang aja biar di sono. Lempar aja biar di sono, jangan di sini, you know? Sakitnya tuh di sini, jangan ikutin, gitu ya. Nah, Anda mulai belajar, ya, sakit, you know, memang, you know, kasih itu pengorbanan. Ketika orang berkorban untuk yang dikasihinya, pasti ada rasa sakitnya, bukan? Tapi semuanya nanti akan menghasilkan sebuah kebaikan. Ya, di dalam kasih ada unsur pengampunan dan penerimaan kembali, walaupun orang itu atau pasangannya telah melakukan sebuah kesalahan. Amin. Nah, saudara, Paulus, ya, walaupun dia nggak menikah, tapi dia juga menasihati jemaat di Korintus. Nasihatnya apa? 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Ya, Paulus itu ngomongnya sedikit dibulak-balik gitu ya. Kepada orang yang telah kawin, aku, ya. Lalu dia koreksi, tidak, bukan aku, tetapi ini Tuhan yang ngomong, ya. Tuhan yang perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Kenapa Paulus tidak mengatasnamakan dirinya? Karena Paulus nggak menikah. Jadi kalau dibilang, ya kamu jangan bercerai, mungkin ya anak buahnya akan berkata, enak aja bapak kan nggak menikah. Ya, akhirnya dia ralat itu, bukan aku. Gitu. Tuhan yang ngomong, ya. Tuhan ngomong bahwa tidak boleh bercerai. Oke? Saudara, kita kembali, saudara. Pada mulanya apa sih? Ya. Nah, pada mulanya. Dalam menjawab pertanyaan orang Farisi yang hendak mencobai Tuhan dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di sini Tuhan, ya, Tuhan mengembalikan kepada pikiran dasar Allah yang semula. Yakni sebelum dosa terjadi di dunia, ini merupakan dasar konseling bagi persoalan pernikahan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk memulihkan manusia kembali kepada keadaan semula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, nah, kita telah dikembalikan oleh anugerah dan kuasa Allah kepada keadaan murni sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu, jangan memakai solusi secara Taurat lagi, di mana nampaknya hal-hal tertentu adalah perkara mustahil. Di situ saatnya kita memegang janjinya dan mempercayai kuasa Allah yang sanggup mengadakan pemulihan. Ya, jadi ini dasar tadi, saudara, bahwa Allah telah menebus kita. Ya. Jadi dia mempercayai supaya kuasa Allah itu terus membawa kita kepada pemulihan. Oke, Matius 19 ya, ayat 7 sampai 9. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, nah penjelasannya seperti ini, saudara. Ya, bahwa Musa dengan hukum Tauratnya mengizinkan orang bercerai karena alasan berbuat zina, itu semata-mata karena orang Israel keras hati dan tak mau menurut aturannya Allah.
Jadi Musa ini sudah memberikan atau menunjukkan tentang apa yang sudah diatur oleh Allah, tapi bangsa Israel ini tetap keras hati, ngeyel. Gak bisa, gimana kalau begini dan itu dan sebagainya, ya. Nah, hanya agar tak terjadi kekacauan berlarut-larut dalam konseling itu, maka dikeluarkanlah surat talak atau surat cerai oleh Musa, ya. Tapi saudara, pada mulanya sebenarnya tidak ada ide tentang surat cerai di dalam hatinya Allah. Jadi orang diizinkan cerai itu bukan aturan Tuhan yang original, tapi aturan Taurat saja. Sekarang kita tidak lagi memakai hukum Taurat sebagai dasar aturan hidup kita, ya. Nah, saudara, kita kembali kepada basicnya. Pada mulanya. Pada mulanya apa? Apa yang ada di hatinya Allah. Bukan keputusan daripada Musa pada waktu itu. Ya, banyak sih saudara, kadang-kadang kita memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan atas dasar ya toleransi sedikit ya. Contoh ya, kalau orang ngotot terus mau hutang gitu ya. Lalu saya bilang, jangan berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Kata firman kan begitu ya. Nah, jadi hutang itu nggak boleh. Hutang itu dosa. Lalu orang bilang, Pak, gimana kalau nggak hutang? Ya, nggak kredit, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Ya, sampai kapan saya punya rumah? Nah, di sini kadang-kadang saya ambil kebijaksanaannya. Ya, sebenarnya hutang itu pengertiannya adalah tentang apa yang tidak Anda sanggup. Ya, Anda tidak sanggup tapi memaksakan diri. Tapi kalau Anda kerja, Anda punya gaji, gitu ya. Nah, setiap bulan Anda bisa membayar, ya, saya nggak bilang mencicil, tapi membayar, gitu ya. Nah, masih ada sisanya dan itu tidak menjadi beban dalam kehidupan Anda. Sebenarnya Anda mampu, cuman ya harus mengangsur seperti itu. It's okay lah, kadang-kadang saya toleransi di situ. Nah, mungkin sih ya, ini tentang konteks perzinahan. Ya, ketika Musa menghadapi ya kondisi seperti itu, ditekan, dipres ya oleh orang-orang Israel itu, Musa akhirnya bilang, ya sudah, ya kalau kamu ngeyel seperti itu, ya oke. Pokoknya kalau ada yang berzina boleh cerai di situ, ya. Tapi pada mulanya, pada dasarnya Allah nggak suka sama perceraian. Nah, saudara, dalam pernikahan itu ada dasarnya, ya. Di sini kita akan melihat 3 dasar materai dalam pernikahan. Mengingat dari dahulu sekali peraturan pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertumbuh dan berkembang dimulai dengan perkawinan Adam dan Hawa yang tidak ditandai sekalipun oleh upacara perkawinan dengan saksi dan sumpah atau janji-janji. Kemudian anak cucu Adam yang juga tak mengenal upacara-upacara pernikahan yang melibatkan saksi dan sumpah. Baru pada zaman hukum Taurat ada aturan pertunangan, pernikahan dengan membayar mas kawin dan sebagainya. Maka satu pernikahan dapat dinyatakan telah menikah bila ada sedikitnya salah satu materai pernikahan, yakni satu, saudara ya. Lihat di sini, bersumpah atau berjanji di hadapan Tuhan sebagai saksi. Biasanya ada surat pernikahan yang disahkan oleh gembala atau majelis jemaat di gereja setempat, ya. Gereja mengeluarkan surat, ya. Artinya apa? Gereja ya telah mengesahkan, mereka berjanji di hadapan Tuhan sebagai saksi, lalu disahkan dengan adanya surat nikah yang diberikan itu. Lalu yang kedua, ya, menikah dengan sumpah atau janji di pernikahan di hadapan hakim atau kantor catatan sipil atas nama pemerintah. Lalu ada surat pernikahan yang disahkan oleh negara. Ya, nah jadi ada secara sipil dan ada secara gereja. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, saudara, dasar daripada materai pernikahan. Lahirnya anak-anak sebagai hasil persatuan kedua daging itu. Jadi kalau urusan mau cerai dan sebagainya, kadang-kadang saya ungkit ini 3 hal ini. Pernah diberkati di gereja, ya,
pernah mengajukan ya pernikahan Anda di pemerintah catatan sipil, lalu punya suratnya, atau kadang-kadang saya tanya, sudah punya anak atau belum? Nah, saudara, ini tiga ini merupakan satu dasar ya. Nah, dari tiga ini kadang-kadang kalau dua ya dari tiga ini mereka punya, kadang-kadang saya bilang ini merupakan sesuatu yang sudah kuat, ya, mengikat sifatnya. Lalu ya apa yang sudah Anda ikat di hadapan Tuhan seperti itu diakui oleh Tuhan. Nah di sini jangan sampai dirusak seperti itu ya. Nah saudara, memang kalau kita lihat aturan tentang menikah itu atau ada surat kawin, diberkati dan sebagainya itu dari awal Adam diizinkan untuk punya anak ya, punya keluarga itu kan nggak pernah diberkati. Siapa yang berkati dulu? Kan nggak ada ya. Dan itu muncul ketika zaman bangsa Israel dan ketika Taurat itu sudah muncul ya. Keluaran 22 ayat 16. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dan membayar mas kawin. Ya, itu ada kata mas kawin tadi. Lalu Maliaki 2:14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah istri teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya. Ini dua ayat ya tadi untuk pemerintah dan di hadapan Tuhan. Saudara, bila seseorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan bila materai pernikahan itu baru satu atau dua dari yang tiga itu, sepantasnya pernikahan mereka dikukuhkan melalui ikatan sumpah janji yang sah di hadapan Tuhan dan atau di hadapan hakim. Ya. Nah, jadi kalau mungkin sudah punya anak gitu ya, nah gimana ini? Nah, mereka harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, lalu gereja boleh memberkati, ya karena apa? Nah, saudara, kita lihat ya, gereja nggak punya hak untuk menghukum di sini. Pelayanan pelepasan, ya, itu akan menjadikan seseorang menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, nangkep ya? Jadi bisa diubah statusnya. Nah, lalu setelah dilayani pelepasan, dibersihkan ya di hadapan Tuhan, lalu dinyatakan sebagai orang yang kudus, yang laki sebagai perawan lagi, yang cowok sebagai berjaka lagi ya, anak-anaknya dikuduskan lagi, lalu diberkati di hadapan Tuhan. Ya, bisa itu dilakukan. Jadi kalau tidak dilayani pelepasan terlebih dahulu, kalau langsung diberkati, bisa tuh enggak? Ya bisa aja, tapi dampaknya pasti ada. Kenapa? Mereka masih mengadopsi roh-roh perjinahan. Betul ya? Mengadopsi. Itu benih-benih perjinahannya itu yang harus disikat habis lebih dahulu. Disucikan, ditahirkan. Sehingga dinyatakan suci dan perawan. Betul ya? Jid perjaka dan perawan. Lalu anak-anaknya dikuduskan. Baru diberkati sebagai apa? Pasangan baru di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi ini memang sedikit rumit, ya. Karena kalau terjadi kasus seperti itu, terkadang kita harus bijaksana untuk mengambil keputusannya. Jadi harus cek and cross check ini ya. Jadi dicek dulu, di cross check lagi itu kebenarannya seperti apa. Nah, yang paling penting apa? Pertobatannya. Betulkah orang itu mau bertobat atau hanya mau lari dari masalah? Ada seseorang yang begitu ya, memanfaatkan anugerah Tuhan ini hanya untuk lari dari masalah. Nggak bisa. Ya, anugerah Allah itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang bertobat, betul? Dia sadar, Roh Kudus menegur, firman Allah memberitahu bahwa dia salah, lalu dia mau hidup benar menurut firman Tuhan. Nah, ketika ada etikat seperti itu, gereja boleh menolong mereka. Ya, boleh menolong mereka. Betul, ya. Kalau ini dilakukan dengan teliti,
saya yakin saudara, apa yang Tuhan ya percayakan otoritas kepada gereja ini, gereja akan melakukan banyak restorasi, pemulihan, ya. Jadi banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi khususnya dalam keluarga ini bisa dipulihkan di sini ini. Ya, orang yang dulu nggak mengerti tentang aturan menikah pun dengan belajar tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam sebuah keluarga atau pernikahan ini, mereka akan menciptakan sebuah keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, tadi ada yang menarik begini. Bahwa ini konsekuensinya ya. Orang yang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya menjadikan ya, dirinya atau orang yang diceraikan itu menjadi berzina. Ya. Nah, ini sebuah dosa yang akhirnya mengembang menjadikan berzina. Setiap kali seseorang menceraikan istrinya dengan alasan ingin menikah dengan perempuan lain, dalam kenyataannya selalu terjadi bahwa istrinya akan jatuh ke dalam perzinahan juga. Akan datang laki-laki yang menaruh belas kasihan kepada si janda cerai. Dan akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Walaupun kemudian mereka teruskan dengan perkawinan. Perkawinan begini adalah perzinahan juga. Amin. Nah, hal yang sama terjadi bila istri menceraikan suaminya. Maka suami itu akan jatuh juga ke dalam perzinahan. Undang-undang pemerintah tentang perceraian menjadi alasan bagi pasangan cerai memberanikan mereka menikah kembali tanpa peduli lagi ketetapan dari Tuhan. Anak-anak mereka menjadi anak haram, baik yang semula dari pernikahan yang sah maupun yang diperoleh dari istri perzinahan itu, ya. Nah, saudara, jadi perceraian itu akan menjadikan pasangannya menjadi berzina. Kenapa? Karena mereka akan kawin lagi. Ya, yang laki kawin dengan perempuan lain, yang perempuan kawin dengan laki-laki lain. Nah, ini kan janda dan duda cerai. Ya, ketika mereka nikah lagi, ya, perkawinan mereka adalah sebuah perzinahan. Ya, dua-duanya kalau menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain dianggap berzina mereka semua. Walaupun mereka bilang, saya sudah menikah, diberkati, ini perkawinan resmi dan sebagainya. Tapi siapa pasangan Anda? Ya, kalau salah satu dari pasangan itu adalah janda atau duda cerai, ya, yang menikah dengan janda dan duda cerai, itu disebut berzina. Betul? Ya. Nah, dampak yang kedua atau akibatnya, itu efeknya kepada si anak. Karena ketika perkawinan Anda sah di hadapan Tuhan, anakmu disebut anak yang kudus. Ya, keturunan ilahi katanya. Tapi ketika ya terjadi perceraian, si anak ini statusnya berubah. Kenapa berubah? Karena perjanjiannya diingkari. Itu ibaratnya sebuah rumah, ya. Itu genteng itu kan satu miring ke kanan, satu miring ke kiri, ya. Lalu nanti ditutup dengan krepus dulu, ya. Nah, saudara, peneguhan yang diberikan oleh hamba Tuhan, mewakili Tuhan, itu kayak krepusnya. Ya. Nah, itu mengesahkan, ya, atau menempelkan atau merapatkan apa yang jadi keinginan daripada laki dan perempuan yang diwujudkan dalam sumpahnya itu. Itu kayak genteng itu. Ketika ya janji Tuhan atau Tuhannya juga diingkari, Tuhannya nggak dipedulikan lagi, nggak ada rasa takut akan Tuhan, lalu mereka satu dengan yang lain mulai berbalik, ya, ingkar pada sumpah setianya. Itu sama seperti merusak atapnya masing-masing. Rumahnya bocor. Sehingga anaknya ini ya menjadi anak yang tanpa atap. Atapnya adalah keabsahan. Ya, ketika ada di bawah atap, itu anak disebut anak sah. Tapi ketika atapnya hilang, anak yang di bawahnya, ya, yang dilahirkan, itu tidak lagi punya status absah, alias jadi anak haram. Ada yang nggak bisa terima, saudara. Ya, saya waktu khotbah seperti ini, nggak bisa, Pak, gitu ya. Ya,
Masa itu dampak namanya. Ya. Anak itu, gitu. Nah, itu terpengaruh dengan apa yang terjadi dengan orang tuanya, saudara. Kecuali, saudara, ya, si anak itu sudah menikah lagi. Ya. Karena anak sudah menikah, laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu kepada istrinya. Betul ya? Itu agak lain. Ya. Tapi kalau mereka masih ada di dalam covering, pasangan suami istri itu, nah mereka akan bisa berubah statusnya di sini ini. Ya. Kenapa? Karena mereka belum dinyatakan keluar. Meninggalkan, belum. Ya. Nah, di sini ini perlu dicermati benar-benar. Ya, coba kita lihat Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Ya, ia berzina. Ya. Dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Markus 10:12. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Ya, ayatnya cukup banyak ya. 1 Korintus 7:10. Kepada orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Ya, nah, saudara, jadi kalau orang sudah menikah, ya, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kalau sudah cerai gimana? Ia harus hidup tanpa suami. Ia harus hidup tanpa istri. Ya. Atau opsi yang kedua, ya, berdamai dengan suaminya. Ya, berdamai dengan suaminya. Jadi nggak boleh menikah dengan perempuan lain. Kalau mau menikah, nikah lagi sama suaminya, sama istrinya, gitu ya. Nah, balik. Nah, ketika orang kembali seperti itu, ya, itu kita bisa lakukan upacara lagi namanya peneguhan, ya. Apa yang sudah Anda ikrarkan, lalu terjadi goncangan, sekarang dikokohkan lagi, diteguhkan kembali. Ada nih peneguhan nikah, saudara. Untuk apa? Pasangan-pasangan yang telah, ya, bersengketa gitu, lalu bilang, udah cerai aja. Lalu mereka pisah rumah, dan akhirnya mereka punya etikat untuk balik lagi, mereka bisa diteguhkan kembali. Amin. Saudara, kalau terjadi perceraian, saudara, ya, nanti, saudara, akan ada istilah, ya, yang nggak disukai oleh semua orang, ya. Dan kalau itu banyak dan ngumpul jadi satu, biasanya, saudara, itu kayak pasar barang bekas. Ya, pasar barang bekas, ya. Nah, saudara, pasar barang bekas isinya apa? Oh, ya macam-macam, tapi ini bekas-bekas semua, saudara, ya. Dipasangin rusak, ya, udah ini rusak, ini speaker rusak, tape rusak, TV rusak, ya. Nah, bekas, walaupun diperbaiki, tapi ini ya bekas semuanya, ya, bekas dipakai oleh orang lain. Nah, Allah Bapa berkata begini, aku ingin setiap orang berbahagia tentunya, tapi harus dengan cara yang kurancang, bukan menurut keinginan daging tiap orang. Aku ingin setiap orang hidup dalam kebahagiaan dan hubungan cinta yang indah. Pada mulanya, semua orang berpandangan atau berfilsafah seperti itu. Tapi karena dosa yang ada di dalam daging, pada umumnya, semua orang cenderung jatuh dalam dosa. Karena kedagingan lagi. Mereka mulai dengan cinta yang murni, menurut mereka, namun mengakhirinya dengan daging. Agar kasih yang murni yang surgawi boleh mereka alami, diperlukan pengkudusan dari kedagingan setiap hari. Itu semua boleh, ya, oleh pertolongan Roh Kudus.
Orang yang belum dari awalnya mengenal penyerahan diri total kepada Tuhan, tentu tak akan mudah dibawa ke dalam pengkudusan seperti itu. Itu sebabnya sedini mungkin anak-anak muda diajar untuk hidup dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepadaku. Aku akan mengatur dan memperbaharui posisi mereka di dalam kehendakku yang sempurna setiap saat. Terutama bagi mereka yang terpanggil sebagai gembala, hendaknya setiap anak muda dibimbing ke dalam hidup yang berserah kepada Tuhan secara total untuk membangun hidup rohani dan juga kehidupan rumah tangga kelak. Ya, nah, saudara, jadi ini merupakan sebuah patokan, ya, standarnya. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Apalagi, saudara, kalau Anda menjadi seorang leader atau seorang gembala, ya, nah ini nggak boleh dilanggar sama sekali. Ya, itu aturan secara Alkitab, ya, dari Tuhan maupun secara organisatoris biasanya sangat kuat di sini. Ya, orang yang cacat dalam rumah tangganya, ya, mereka nggak diizinkan untuk menjadi seorang gembala, misalnya. Ya, tapi boleh menjadi seorang penginjil. Ya, beda ya. Beda ya. Jadi ini ada ketetapannya di sini. Mereka nggak boleh jadi seorang gembala, nggak boleh. Ya. Karena apa? Ada aturan. Penatua-penatua, betul ya, yang cakap beristri satu, ini dan itu, punya anak yang, ya pokoknya ada kriteria yang menjadi teladan semuanya itu. Kalau memilih penatua itu syaratnya ada seperti itu. Ya, tapi kalau mereka bertobat, ya, dan kondisinya ya sudah cacat seperti itu kan nggak bisa di ini ya. Nah, kalau mereka tetap masih dengan pasangan yang sebenarnya dinyatakan hidup dalam perzinahan sih, ya. Nah, gimana ini? Ya, mereka masih menginjil, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak boleh jadi gembala, ya. Tadi dikatakan di situ, ya, khususnya ya mereka yang terpanggil sebagai gembala hendaknya setiap anak dibimbing di situ, nggak boleh, ya. Nah, khususnya ya, saya dari GPDI, ya, dulu sekolah kitab GPDI dan sebagainya, itu aturan di GPDI kuat sekali, ya, tentang ini. Betul-betul, kalau udah buka gereja gitu ya, lalu disurvei gitu ya, siapa gembalanya, dilihat kehidupannya gini, ya. Nah, nanti kalau sampai ada cacat di sini kalau macam itu, lah nanti bisa nih diturunkan, dimutasi dan sebagainya, ya. Lalu pelayanan itu akan dialihkan kepada orang lain, bisa seperti itu, ya. Nah, saudara, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ya, Paulus hanya bilang nih, kalau konflik terjadi, gitu ya. Nah, Anda kok kayak apa ya? Cekcok terus segala macam. Ya udahlah, ya. Kamu boleh ambil kesepakatan saling menjauh dulu. Ya, dengan persetujuan, ya, sementara waktu. Tapi ini bukan cerai, ya. Supaya apa? Kamu punya kesempatan untuk berdoa. Nanya sama Tuhan, gitu loh. Ya. Nah, nanti ya kalau udah selesai, ya, buat balik. Kenapa? Karena iblis itu mencoba untuk apa? Mengambil kesempatannya ini. Untuk apa? Yang satu nanti akan jatuh ke dalam perzinahan, ya. Nah, ada pertanyaan ya yang ditanyakan oleh Pak Andreas kepada Allah Bapa, saudara. Pak Andreas tanya begini, Bapak, bagaimana menghadapi banyak orang yang datang minta nasihat setelah mereka mengalami perceraian? Karena alasan salah jodoh, ya, tidak cocok karakternya, dan tidak cocok agamanya, tidak cocok dengan keluarganya, dan alasan lain-lain. Mereka berharap dapat menikah lagi dengan orang yang lebih cocok dan mencintai mereka.
Banyak ya pertanyaan seperti itu ya. Orang yang datang, mungkin nanti Anda juga sebagai konselor ya. Anda didatengin orang-orang yang pengen cerai dengan alasan ya. Salah jodoh ya. Nggak cocok karakternya, nggak cocok agamanya, nggak cocok dengan keluarganya, dan alasan lain ya. Nah, dengan harapan mereka boleh menikah lagi dengan orang yang lebih cocok dan mencintai mereka. Jawaban Tuhan apa sini? Anakku, itulah kesengsaraan hidup ini. Banyak orang harus kawin hanya karena ingin melepaskan diri dari rumah tangga orang tua yang hidupnya tak harmonis. Tak banyak yang dapat kukatakan tentang hal itu, tetapi itu terjadi di mana-mana. Namun, tetap pada dasarnya, mereka yang telah mengucapkan janji pernikahan atau sumpah di hadapanku tak boleh mengingkari sumpah mereka dengan alasan apapun. Apalagi bila perceraian itu terjadi setelah lahirnya anak. Ya, karena nanti anak ini kan anak ini statusnya akan berubah jadi anak haram kan. Nah, kalau ia menikah di bawah sumpah, seharusnya ia memperjuangkan pernikahannya berdasarkan sumpah perkawinannya. Melawan pekerjaan si iblis untuk mengambil kembali kebahagiaannya. Namun ia terlalu lemah untuk itu dan memilih perceraian. Lalu sekarang menginginkan kebahagiaan lagi berumah tangga. Hal ini adalah penyakit yang berlarut-larut. Orang-orang seperti itu kini memasuki kubangan orang-orang yang bermasalah. Biasanya mereka berkecimpung dalam pasar tukar-menukar barang bekas. Atau mungkin berusaha merebut dan mengambil pasangan milik orang lain. Ya, nah, saudara, jadi mereka mencoba mencari kebahagiaan dengan apa? Saling menukar bekas siapa, barang bekas apa dan sebagainya, atau pasangan orang lain. Ya, lalu Pak Andres tanya juga ke Allah Bapak begini, saudara. Bapak, ya, tadi kan disinggung tentang barang bekas. Ya, apakah engkau juga mau hadir di pasar barang bekas itu? Jadi kalau sudah banyak orang yang jadi bekas itu, lalu mereka kumpul jadi pasar barang bekas, apakah Tuhan mau hadir di tengah-tengah mereka? Ya, jawabannya begini. Ya anakku, aku di sana juga. Tapi demi untuk membeli sebanyak mungkin orang-orang itu bagi kepentinganku dan mengubah mereka menjadi alat yang lebih berguna. Aku mencari di antara mereka yang masih mau hidupnya dipakai untuk hal-hal yang lebih mulia dan meninggalkan hidup yang penuh kesengsaraan itu. Ya, saudara, jawaban dari Allah Bapa ini menjadi sebuah harapan bagi semua orang yang pernah melakukan kesalahan ya di masa lalu, khususnya dalam pernikahan itu. Sehingga mereka sekarang ada di kelompok yang disebut pasar barang bekas itu. Walaupun sudah ada di daerah atau lokasi namanya barang bekas itu, ya pasar barang bekas itu, ternyata kasihnya Allah tuh mengejar mereka. Bapak mau hadir di situ. Ngapain Bapak mau hadir di situ? Dia mau beli barang bekas itu. Dicari siapa dari barang-barang bekas itu yang masih mau hidup untuk dia. Saudara. Wah, saudara. Hatinya Bapak luar biasa. Betul ya? Yang salah siapa? Sudah mengingkari sumpahnya di hadapan Bapak. Tapi Bapak terus mengejar. Karena kasih itu ingin memulihkan. Betul? Dia nggak tahan kalau melihat ada yang sengsara seperti itu. Dia datang ya untuk apa? Mengangkat ya atau mengevakuasi orang-orang itu dari pasar barang bekas itu. Ya, untuk dimiliki oleh Allah sehingga keluar dan tidak punya label lagi sebagai barang bekas. Amin. Indah sekali ya di sini. Nah, tapi saudara kita lihat kondisi sekarang ya. Banyak orang masih berkeliaran di pasar barang bekas itu dengan harapan untuk memperoleh kebahagiaan lagi. Itu tak akan pernah terjadi anakku.
Kebanyakan yang mereka peroleh akhirnya adalah dengan terpaksa harus meninggalkan semua ideal yang semula untuk rela sekedar beroleh teman hidup untuk membuang rasa kesepian saja. Kalau saja di antara mereka ada yang mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadaku, masih dapat kuatur sehingga masa depan mereka mempunyai arti. Amin. Jadi Tuhan menjanjikan, mereka itu kalau mau datang, mau diatur lagi oleh Tuhan, hidup mereka akan menjadi berarti kembali. Ya, nah, apakah ada aturan, saudara, yang harus dipegang di daerah itu? Ada secara umum. Jangan pernah menikahi orang yang diceraikan suami atau istri. Itu aturannya. Aturan umumnya. Amin. Secara umum, jangan pernah menikahi orang yang diceraikan suami atau istri mereka. Karena itu adalah perzinahan. Hanya janda atau duda yang telah kematian suami atau istri saja yang dapat atau boleh kawin lagi. Ya, ini aturan basicnya, aturan umumnya seperti ini. Jangan pernah menikah dengan janda cerai atau duda cerai. Itu perzinahan namanya. Ya, ini aturan mainan. Ya, walaupun Anda ada di daerah pasar barang bekas itu, ya, Anda ingat, ya. Nah, hati-hati di sini. Jangan hanya karena untuk kepenuhan memenuhi kesepian Anda atau kebutuhan, ya, daging Anda, ya, keinginan Anda, lalu Anda, ya, yang penting puas di sini. Anda ingat di sini. Kalau Anda nikah dengan mereka yang mati, yang cerai, ya, janda cerai atau duda cerai, Anda dianggap berzina. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, manusia pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, ya. Nah, jadi larangan untuk berzina ini, Amsal pasal 6 ayat 32 sampai 35, Anda lihat. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Ya. Jadi yang kawin sama janda cerai atau sama duda cerai itu sama dengan berzina, dikatakan tidak berakal budi, ya. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperoleh, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu itu. Ya, jadi orang berzina itu adalah orang yang tidak berakal budi. Ya, nah saudara, ya, akhirnya saudara, ya, solusinya bagaimana sekarang? Solusi daripada perceraian itu bagaimana? Ya, solusinya. Kita lihat sekarang. Solusi dari sebuah perceraian. Kalau sudah terlanjur bercerai, mengingat betapa mudahnya seseorang terjatuh ke dalam kubangan atau perzinahan. Karena itu pembinaan keluarga hendaknya sejak awal. Anak-anak muda diajar tentang kebenaran-kebenaran tentang pernikahan ini. Penyerahan total kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, berjalan dalam roh dan kebenaran, menikah atas pilihan Tuhan, belajar setia dan memegang sumpah pernikahan. Ini perlu diajarkan, saudara. Ya, bagi orang tua, Anda mulai, ya, ajak ngobrol anak-anak Anda, ya, bagaimana mereka ajak untuk menyerahkan diri pada Tuhan dan cari kehendak Tuhan, berjalan dalam roh, ya, dan kebenaran. Kalau toh mereka sudah mau menikah, coba mulai belajar menikah atas pilihan Tuhan. Betul? Karena sudah menyerah kepada Tuhan, pilihan pun sekarang Tuhan yang punya hak. Lalu, ya kalau sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan, ajar mereka untuk belajar setia dan memegang sumpah pernikahan mereka. Ini way out-nya, supaya tidak terjebur dalam kubangan perzinahan. Amin. Nah, mereka yang sudah terlanjur jatuh dalam kumpulan orang-orang bercerai atau pasar barang bekas itu, sekarang ada dua pilihan baginya. Ya, pertama, berusaha
untuk rujuk kembali kepada suami atau istrinya yang ditinggalkan. Ya, ini solusi yang pertama ya. Jadi yang kedua, memilih untuk hidup sendiri dan mempergunakan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan. Bebas dari ketakutan dan beban. Mereka harus rela membuang motivasi yang sudah tertanam sejak muda bahwa hidup harus berumah tangga agar berbahagia. Ya, jadi opsinya cuma dua. Ya, balik lagi dengan suaminya, ya, atau ya sudah, kalau nggak bisa dipertahankan, sudah terlanjur cerai kan, Anda hidup sendiri, nggak mikir kawin lagi. Nggak mikir kawin lagi, ya. Nah, ini biasanya sulit sekali, ya, untuk menasihati orang yang seperti ini, loh. Nggak bisa, Pak. You know. Kalau nggak kawin tuh, apa kata orang? You know. Wah, saya harus kawin, Pak. Gitu ya. Nah, tapi konsekuensinya kita berikan kalau dia tetap ngotot, ya sudah, itu pilihan Anda, ya. Nah, serahkan hidupmu pada Tuhan. Ya, mulai statementnya diubah. Sekarang nggak nikah pun nggak apa-apa. Kalau dulu pikirnya nikah untuk bahagia, ya. Sekarang nggak menikah nggak masalah. Yang penting hidup saya sekarang berguna untuk Tuhan dan kerajaan surga. Ya. Lalu setelah Anda hidup sendiri, ya, mempersembahkan diri pada Tuhan, ya, hidup sendiri, banyak waktu untuk mencari kebenaran kerajaan Allah. Sambil memberi diri dibentuk Tuhan untuk tugas dia yang dia akan berikan. Ya, saudara, ini luar biasa ya. Ada contoh dalam ya, Anda kenal ya namanya Kathryn Kuhlman. Itu seniornya Benny Hinn. Jadi Benny Hinn itu jadi top gara-gara dia ikut konferensinya si Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman pernah salah menikah ya. Menikah dengan suami orang ditanya. Sampai akhirnya Roh Kudus menegur, lalu dia tinggalkan laki-laki suami orang itu, lalu dia lanjutkan pelayanan kembali ke hadapan Tuhan. Lalu pengalaman itu sangat luar biasa ya. Ya, tidak ada gading yang tak retak memang. Orang yang penuh dengan urapan seperti Kathryn Kuhlman itu pernah mengalami kejatuhan seperti itu. Tapi dia insaf, dia sadar. Ya, sampai akhir hidupnya dia sudah tinggalkan semuanya itu. Ya, dia fokus lagi kepada Tuhan. Ya. Saya ambil contoh orang hebat, apalagi orang yang nggak hebat. Pasti banyak kelemahan-kelemahannya ya. Nah, orang hebat seperti Kathryn aja bisa ya ngalami suatu kesalahan seperti itu. Tapi kita lihat contohnya, ya, ketika dia salah, dia langsung bertobat, ya. Ketika dia bertobat, Tuhan pakai kembali dia secara luar biasa. Amin. 1 Korintus 7 ayat yang ke-8. Tetapi kepada orang-orang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku, ya. Jadi dalam keadaan melayani itu Tuhan. 11. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami jangan menceraikan istrinya, ya. Nah, 1 Korintus 7 12-14. Kepada orang lain aku bukan Tuhan, karena kalau ada seorang saudara seiman beristrikan seorang yang tidak beriman, perhatikan ini ya, ini kalau beda agama, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, nggak minta cerai maksudnya, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentulah anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Ya, jadi kalau beda agama, beda keyakinan, sudah terlanjur nih, gitu ya. Baru Anda sadar karena kebenaran firman Anda ketahui dan sebagainya. Nah, di sini Anda nggak boleh mengupayakan untuk bercerai. Kalau selama
ya, suami yang tak beriman itu dia mau terus ada di situ. Karena apa? Suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh istrinya yang beriman itu. Supaya anak-anaknya ya menjadi anak yang kudus, bukan anak cemar. Ya. Nah, terlebih lagi ya, istri atau suami yang beriman itu mereka harus bisa membawa suaminya ya yang nggak beriman atau istri yang nggak beriman supaya sampai ketemu dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, Saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 7, 15 sampai 16. Ini lanjutnya ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Ya, jadi yang mau bercerai kan bukan yang beriman ya. Yang tidak beriman tadi dia mau bercerai, biarlah. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari itu tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, jangan terus aja mumpung. Ya mumpung loh, aku terbebas gini-gini. Anda harus mengusahakan kedamaian itu. Ya, sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya, kadang-kadang Tuhan bekerja melalui kesalahan-kesalahan. Banyak saudara, ya, karena istri yang bertahan dalam imannya itu, akhirnya suaminya dibawa kepada Tuhan, bertobat, jadi orang percaya. Berapa tahun? Mungkin puluhan tahun. Baru itu terwujud seperti itu. Ya, nah, ini penting sekali ya. Jadi memang agak rumit ya bicara tentang perceraian tadi itu. Tapi nanti Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan khususnya kalau memberikan nasihat kepada orang-orang yang mau cerai ya, jangan bilang nggak apa-apa gitu, jangan. Ya, Anda harus mulai. Kenapa kamu mau bercerai? Apakah kamu mau menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan atau menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan? Pilih. Allah membenci perceraian. Akibat-akibat perceraian itu bisa Anda nanti jelaskan. Ya. Nah, orang yang cerai akan membuat pasangannya berzina. Benar ya? Karena apa? Nanti ketemu dengan laki-laki hidung belang, nanti akan nikah dengan orang itu. Ya. Ini saudara, ya, ini penting sekali ya supaya kita boleh belajar bersama-sama. Oke? Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ya, sudah selesai ya. Oh, masih satu ayat lagi ya, 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu seorang yang percaya, tetapi menurut pendapatku ia lebih bahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Lagi pula, aku pun mendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ya, walaupun meninggal sudah ya, kalau itu memang sudah cukup Anda pernah menikah gitu lah, udahlah ya. Sekarang saatnya Anda mau hidup untuk Tuhan, waktu Anda banyak untuk melayani itu Tuhan saja. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.